masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Ratusan warga dari 19 desa di Pesawaran berunjuk rasa di kantor BPN menuntut penyelesaian sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan karet. Server PPDB sering gangguan, banyak orang tua siswa mendaftar langsung ke sekolah. Pasar terjatuh. Seekor gajah jinak di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur mati. KPU Lampung memberi kesempatan kepada bacalek yang belum memenuhi syarat untuk memperbaiki berkasnya hingga 9 Juli 2023 mendatang. Anggota KPU Bandar Lampung, Ferry Triatmojo, mengatakan dari 570 bakal calon anggota legislatif yang mendaftar, tak sampai 100 berkas yang dinyatakan lolos administrasi. Pihak KPU mengimbau para bakal calon legislatif memanfaatkan masa tahapan perbaikan berkas pendaftaran itu. Kesempatannya hanya sekali saja. Setelah pengumuman hasil verifikasi berkas administrasi kedua mendatang, tidak ada lagi tahapan masa perbaikan. Bacalek yang tidak lolos verifikasi administrasi maka akan dinyatakan gugur sebagai kontestan pemilu legislatif 2024. KPU Kota menyiapkan tahapan verifikasi dan klarifikasi di tahap pertama agar ada kesempatan kedua memperbaiki. Nah sekarang di tahap perbaikan ini tidak ada kesempatan ketiga, maka kami nanti dalam proses klarifikasi dan verifikasi berkas itu harapannya berkasnya lengkap, benar dan ada. Banyak berkas yang belum ada berkas yang ada tapi belum lengkap dan benar, dan itu semuanya harus terpenuhi karena sekali lagi tidak ada kesempatan ketiga. Selain di Bandar Lampung, jumlah bacalek yang tidak lolos verifikasi administrasi juga merata terjadi di KPU lainnya di Lampung. Dari total 1.281 pendaftar, hanya 78 nama saja yang lolos verifikasi administrasi. 1.203 bacalek dari 18 partai yang mendaftar statusnya tidak memenuhi syarat administrasi. Sejumlah dokumen yang harus diperbaiki oleh bacalek antara lain foto KTP yang tidak terlihat jelas, tidak adanya surat pernyataan terdaftar sebagai pemilih, nama KTP dengan ijazah berbeda, serta adanya kesalahan mengunggah dokumen. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Angka perceraian di Lampung Utara sepanjang Januari sampai Juni 2023 masih cukup tinggi, yakni mencapai 561 perkara. Pengadilan Agama Kota Bumi setiap bulannya rata-rata menerima hampir 100-an perkara pengajuan perceraian. Menurut pihak Pengadilan Agama Kota Bumi, dari ratusan perkara perceraian itu, pihak perempuan yang paling banyak mengajukan gugatan mencapai sekitar 80%. Dari semua kasus perceraian itu, faktor terbesar penyebabnya adalah pertengkaran akibat masalah ekonomi. Dari bulan Januari sampai Juni 2023, sampai pertanggal 26 hari ini ya, itu ada 561 perkara yang didominasi oleh perkara cerai gugat yaitu 468 perkara dan cerai talak 93 perkara. Jadi yang banyak mengajukan itu adalah dari pihak perempuannya. Data angka perceraian tahun ini tampaknya tidak menurun drastis dibanding tahun lalu. Selama 2022, Pengadilan Agama Kota Bumi menerima 1.272 perkara perceraian.
Sebagai upaya menghindarkan diri dari perceraian, pihak Pengadilan Agama Kota Bumi mengimbau pasangan yang akan menikah untuk menyiapkan mental dan ekonomi yang cukup kuat supaya tidak goyah di tengah biduk rumah tangga. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ratusan atlet renang junior dari klub renang se-Sumatera mengikuti kejuaraan renang Wali Kota Bandar Lampung Cup ke-1 yang dipusatkan di kolam renang Pahoman. Kejuaraan itu mempertandingkan 362 nomor perlombaan. Ada juga nomor pertandingan fun swimming yang diikuti peserta kalangan pelajar dari luar klub renang. Kejuaraan itu diharapkan bisa jadi program jangka panjang untuk menemukan bibit atlet renang berbakat. Mengadakan renang ke Sumatera, pesertanya luar biasa, banyak sekali. Nah, ini tambah semangat lagi Bu Deva, berpacu bersama ketua Federasi Kota Bandar Lampung. Kalau bisa nanti ke depan kita mengadakan lomba renang nasional. Alhamdulillah kami bisa meraih juara umum Raffles Swimming Club dengan 57 medali emas dan juga tercipta banyak freestyle. Semoga ini bisa menjadi awal prestasi renang Lampung untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya. Kejuaraan diikuti oleh berbagai klub renang dari berbagai kota di Sumatera seperti Palembang, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Raffles Swimming Club asal Bandar Lampung jadi juara umum pada kejuaraan itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai upaya mendirikan sebuah rumah aspirasi untuk 16 marga Saibatin, dibangunlah rumah adat atau Lamban Bandung. Dengan prosesi adat pemberian lencana dari Kerajaan Paksi Pak Skala Berat. Rumah adat itu dibangun dan diserahkan kepada pihak adat Saibatin Marga Bandar di Desa Penggawa Lima Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, Selasa siang. Dalam prosesi adat dipertunjukkan seni silat Samang Bagayut yang merupakan silat khusus Sultan Kepaksian Pernong dan tarian batin. Lalu ada pemberian gelar adat kepada tokoh Kepaksian Bandar. Hari ini adalah rangka kegiatan resmi Lamban Bandung sebagai Marga Bandar. Yang saya bikin dulunya rumah panggung ini menjadi rumah biasa karena ada pemikiran saya kalau rumah panggung itu sulit dibersihkan. Jadi ini saya bangun selama 10 bulan. Saya sebagai inisiator siapkan dananya untuk meluruskan Saibatin di sini. Karena sudah banyak penyimpangan yang tidak lurus saya luruskan, yang sudah lurus sudah. Untuk memberikan kebesaran, saling membesarkan, menjaga kesatuan dan persatuan, memberikan cara tata titi adat, memberikan pengetahuan tentang bagaimana adat istiadat itu dilaksanakan. Makanya beliau tadi hadir di sini dengan 16 Saibatin marga, baik marga Belimbing, marga Bengkunat, marga Ngaras, marga Ngambur, marga Tenumbang, marga Wainapal, marga Pasar Keroy, marga Ulu Keroy, marga Pedada, marga Laai, marga Pung Tampak, marga Melayu. Itu adalah marga Saibatin marga yang ada di 16 marga yang ada di Pesisir Barat. Acara adat itu juga dihadiri Dewan Adat Kepaksian Pernong, Raja-Raja Kampung Batin, Raja-Raja Akuan, Kepaksian Pernong, hingga perwakilan Saibatin 16 marga. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.